Pemirsa, buntut tuntutan hukuman mati terhadap ABK Fandi Ramadan, DPR meminta Kejaksaan Agung untuk menegur dan memeriksa jaksa penuntut umum. Kami akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana, Hipnu Nugroho. Selamat malam, Prof. Hipnu. Selamat malam, Mbak Vera. Baik, terima kasih sudah bergabung. Prof, mengapa jaksa itu tetap bersikuku untuk menuntut vonis mati meski muncul berbagai gejolak dan juga tekanan publik dalam perkara ini? Apakah ini murni karena penegakan hukumnya atau menurut Prof ini ada faktor lain yang dipertimbangkan oleh JPU? Ya, kalau kita lihat JPU mempertahankan karena memang dari dasar dakwaan itu adalah tuntutan pidana mati, yaitu pasal 113 K Undang-Undang Narkotika atau 610 ayat 2 KUHP nasional. Ini jadi sejak awal memang menuntut seperti itu, Mbak. Jadi tidak mungkin dalam suatu penyelesaian itu menjadi berbelok. Ini tidak mungkin, apalagi pada waktu pembuktian di persidangan tampaknya tidak hiruk pikuk. Sehingga apa yang dilakukan pembuktian penuntut umum mulus-mulus saja tentang suatu keadaan Fandi yang tidak melakukan pembelaan ketika itu seperti apa, ketika itu sikap batinnya seperti apa. Tidak ada, muncul hebohnya kan ketika pada saat penuntutan. Nah, di situ dalam suatu sistem peradilan pidana kita, kalau itu acara pemeriksaan biasa, itu sudah pada poin ujungnya. Kalau nggak salah itu ada 9 item, 9 poin pelaksanaan sidang. Itu sudah kita masuk ke 8. Tinggal setelah penuntutan, replik-deplik sudah dilakukan, tinggal suatu putusan majelis hakim. Nah, disinilah kita berharap pada putusan majelis hakim melihat seobjektif mungkin. Karena dalam suatu pemidanaan kita, itu mengenal adanya konsep dualistis antara pelaku dan perbuatannya. Nah, pertanyaannya, perbuatannya betul, ada 2 ton. Tapi pertanyaan yang kedua, apakah pelaku pada saat melakukan tindakan tersebut mengetahui? Apakah pelaku pada saat tersebut mengetahui dan kemudian menyetujui dalam suatu pelaku? Ini yang saya kira menjadi suatu perdebatan. Sehingga pada saat itu tuntutan mati tadi. Ya, Prof, jika memang JPU itu mengacu pada dakwaan saja, artinya bola liar ini kan ada di hakim gitu ya. Sejumlah anggota DPR itu menyuarakan pandangan terkait kasus ini, Prof. Secara konstitusional sejauh mana sebetulnya sikap DPR itu dapat kemudian mempengaruhi putusan hakim tanpa masuk ke wilayah intervensi hukumnya? Ya, dalam perkembangan sekarang, memang dalam suatu peradilan itu hakim harus objektif mungkin. Sehingga suara-suara masyarakat yang bisa memberikan suatu masukan, apalagi suara parlemen. Karena dalam suatu pertimbangan itu, Mbak, itu rigid sekali. Ada pedoman pemidanaan yang diatur dalam pasal 54 KUHP nasional. Itu juga melihat bagaimana keadaan pelaku, riwayat pelaku, bagaimana cara melakukan, bagaimana dampak dari pelaku seandainya nanti dipidana sampai mati. Kalau pidana mati agaknya sulit. Ini kan yang menjelaskan seperti itu. Pertanyaannya kan sebetulnya kenapa tidak dituntut pidana paling singkat? Karena dalam narkotika seperti yang didakwakan itu dalam 110 itu paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun atau pidana mati. Nah, tuntutan yang maksimal ini yang menjadikan heboh karena kita juga tidak mendengar sejauh mana peran Fandi di dalam suatu kejahatan tersebut. Karena kalau kita lihat kan itu kan suatu penyertaan, pelaku utamanya belum ketemu. Nah, inilah saya kira parlemen akan menggali seperti itu untuk menjelaskan seobjektif mungkin dalam suatu perkara yang bersangkutan. Prof, ini kan jika tekanan politik itu terus-menerus semakin kuat dan juga opini publik itu juga terlalu kuat begitu ya untuk kasus ini, bagaimana kemudian hakim itu seharusnya menjaga independensinya dan juga objektivitas dalam menjatuhkan vonis khususnya untuk hukuman mati semacam ini? Pertimbangan yang paling mungkin dalam kasus ini apa yang bisa menurunkan? Ya, karena sekarang kan dalam era transisi, jadi KUHP-nya baru, KUHP nasional baru. Kemudian paradigma tentang pemidanaan juga baru. Sehingga sebagai kontrol masyarakat, kontrol parlemen sah-sah saja. Independensi majelis hakim sepanjang berdasar pada konsep pembuatan undang-undang, saya kira clear, masyarakat mendukung. Jadi objektif, saya kira hakim tidak terpengaruh. Justru sekarang dalam suatu pengadilan, hakim mempunyai suatu jenis yaitu pengamatan hakim. Pengamatan hakim dalam suatu penyelesaian persidangan.
Fandi itu seperti apa? Walaupun dakwaannya memang berat, tapi kalau pengamatan hakim melihat kondisi Fandi yang tidak disebutkan dalam suatu pembuktian, tapi menurut majelis itu berbeda, saya kira konsep pengamatan hakim sebagai jenis alat bukti yang diatur dalam kuhap baru sangat menentukan sekali. Baik, kita nantikan bagaimana proses hukum selanjutnya. Terima kasih Prof. Hipnu atas analisa Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.